Hai, jagat maya mendadak riuh. Dunia maya dihebohkan. Semua bermula dari sebuah video singkat yang memperlihatkan sebuah fenomena mengkhawatirkan. Perairan Raja Ampat, yang selama ini dikenal dengan keindahan lautnya yang biru jernih, tiba-tiba berubah keruh kemerahan. Warna yang kontras ini menimbulkan tanda tanya besar. Video itu dengan cepat menuduh aktivitas tambang nikel yang beroperasi di Pulau Gek, sebuah pulau yang terletak tidak jauh dari Raja Ampat, sebagai penyebab utama dari bencana ekologis yang sedang terjadi. Tuduhan ini langsung menyebar luas, memicu perdebatan sengit di kalangan warganet. Citra Raja Ampat sebagai surga dunia, destinasi impian bagi para penyelam dan pecinta alam, pun kini dipertaruhkan. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun terancam tercoreng. Jutaan orang menyaksikan video tersebut, dari Sabang sampai Merauke, bahkan hingga mancanegara. Kekhawatiran akan kerusakan lingkungan dan kemarahan publik terhadap aktivitas pertambangan yang dianggap merusak pun membuncah, meluap di berbagai platform media sosial. Tagar penyelamatan Raja Ampat menjadi trending topik di Twitter dan Instagram, tekanan digital untuk segera mengambil tindakan meluas dengan cepat. Petisi online pun dibuat dan ditandatangani oleh ribuan orang. Banyak yang tanpa ragu langsung menyimpulkan bahwa eksploitasi alam di Raja Ampat telah melampaui batas, mengancam keberlangsungan ekosistem yang unik dan berharga. Video itu menjadi simbol kegagalan kita bersama dalam menjaga alam. Sebuah pengingat pahit akan konsekuensi dari pembangunan yang tidak berkelanjutan. Lebih jauh lagi, video ini memperkuat keraguan sebagian masyarakat pada komitmen pemerintah dalam melindungi lingkungan dan menegakkan hukum terhadap para pelaku perusakan alam. Persepsi publik pun dengan cepat terbentuk. Opini mulai bergulir bahwa surga Raja Ampat sedang terluka parah, membutuhkan pertolongan segera. Bagi banyak orang yang melihat video tersebut, gambar yang mereka saksikan sudah cukup menjadi vonis atas kerusakan yang terjadi. Raja Ampat kini harus berjuang keras melawan narasi negatif yang mengancam pesonanya, serta membuktikan bahwa komitmen terhadap pelestarian lingkungan tetap menjadi prioritas utama. Dari Manokwari, Hari, Gubernur Elisa Kambu angkat bicara. Ia membantah keras kebenaran video viral tersebut, menyebutnya tidak mencerminkan kondisi nyata di Pulau Gek. Pemerintah provinsi telah melakukan verifikasi dan menduga video itu rekaman lama atau dari lokasi berbeda. Gubernur menegaskan pentingnya cek fakta sebelum menyebarkan informasi. Ia mengingatkan, penyebaran berita tak terverifikasi bisa merusak citra daerah dan sektor pariwisata. Pernyataan ini menjadi narasi tandingan dari otoritas setempat. Publik kini dihadapkan pada dilema percaya video viral atau klarifikasi resmi. Kebenaran harus dicari, bukan diterima mentah-mentah. Menyikapi isu yang berkembang, pemerintah pusat dan daerah bergerak cepat, menunjukkan komitmen mereka terhadap transparansi dan akuntabilitas. Langkah cepat ini diambil untuk memastikan informasi yang beredar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebuah tim gabungan dibentuk untuk mengunjungi langsung Pulau Gek. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan dan mengumpulkan data faktual. Turut hadir dalam kunjungan ini, Menteri ESDM, yang memiliki peran kunci dalam pengelolaan sumber daya alam, Gubernur Papua Barat sebagai perwakilan pemerintah provinsi, dan Bupati Raja Ampat sebagai pemimpin daerah setempat juga ikut serta dalam rombongan. Kehadiran mereka menunjukkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani isu ini. Agenda utama kunjungan adalah meninjau area tambang untuk memastikan operasionalnya sesuai dengan standar lingkungan yang berlaku. Selain itu, delegasi juga melakukan inspeksi terhadap perairan sekitar untuk memantau kualitas air dan dampaknya terhadap ekosistem laut. Hasilnya cukup melegakan, kondisi laut terpantau jernih, memberikan indikasi positif terhadap kesehatan lingkungan. Kondisi ini jauh dari gambaran video viral yang sempat beredar, yang mengkhawatirkan banyak pihak. Lebih lanjut, data teknis perusahaan menunjukkan bahwa sistem pengelolaan lingkungan telah diimplementasikan dengan baik. Operasional perusahaan berjalan sesuai standar yang ditetapkan, dengan pengawasan yang ketat. Dalam konferensi pers, Menteri SDM mengakui ada dampak tambang terhadap lingkungan. Namun pengelolaan yang dilakukan dinilai memadai untuk meminimalisir dampak negatif tersebut. Temuan ini memperkuat bantahan pemerintah terhadap tudingan bahwa aktivitas pertambangan telah merusak lingkungan secara signifikan.
Kunjungan ini diharapkan dapat mengubah perdebatan yang selama ini didasarkan pada asumsi dan spekulasi. Perdebatan kini beralih menjadi diskusi berbasis fakta lapangan, data teknis, dan hasil inspeksi langsung. Hasil kunjungan dan temuan-temuan penting segera diumumkan ke publik sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah. Dengan demikian, masyarakat dapat memiliki pemahaman yang lebih jelas dan akurat mengenai situasi di Pulau Gak, yang ternyata tidak separah yang diberitakan. Namun demikian, pemerintah tetap waspada dan tidak akan lengah dalam melakukan pengawasan. Pemerintah akan terus memantau potensi risiko lingkungan dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. Kunjungan ini menjadi awal dari proses evaluasi yang lebih mendalam dan komprehensif terhadap seluruh aktivitas pertambangan di wilayah tersebut. Keindahan dan keunikan surga Raja Ampat harus dijaga dan dilestarikan untuk generasi mendatang. Upaya perlindungan ini harus dilakukan baik di permukaan, melalui tindakan nyata di lapangan, maupun dalam kebijakan, melalui regulasi yang ketat dan berkelanjutan. Di tengah polemik, suara masyarakat Pulau Gak akhirnya terdengar. Melalui tokoh adat, mereka menyatakan dukungan agar tambang nikel tetap beroperasi. Tambang dianggap membawa lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur. Bagi warga, menutup tambang berarti kehilangan sumber penghidupan. Namun, dukungan ini bersyarat, pengawasan lingkungan harus diperketat. Masyarakat ingin ekonomi dan pelestarian alam berjalan seimbang. Mereka melihat perusahaan sebagai mitra, bukan musuh. Aspirasi mereka sederhana, tambang boleh jalan, tapi jangan rusak alam. Suara warga menambah dimensi baru dalam polemik ini. Dilema antara kesejahteraan dan kelestarian menjadi nyata. Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, menegaskan pentingnya pengawasan super ketat atas tambang. Ia mengusulkan pembentukan tim pengawas independen yang transparan dan melibatkan semua pihak. Setiap pelanggaran harus dideteksi dan ditindak tegas. Kepercayaan bisa diberikan, tapi kontrol adalah keharusan. Bupati menawarkan jalan tengah ekonomi berjalan, lingkungan tetap terjaga. Ia menolak romantisme anti-tambang, tapi juga tak mau lingkungan dikorbankan. Ini panggilan tanggung jawab bersama demi masa depan Raja Ampat. Tekanan publik membuat pemerintah pusat mengambil langkah tegas. Kementerian ESDM memutuskan menghentikan sementara operasi tambang nikel di Pulau Gak. Penghentian ini untuk audit lingkungan komprehensif dan independen. Audit akan memverifikasi kepatuhan perusahaan dan mengidentifikasi kelemahan. Perusahaan harus kooperatif dan menindaklanjuti rekomendasi. Publik menyambat keputusan ini sebagai langkah positif, tapi tetap waspada. Penghentian sementara harus benar-benar dijalankan, bukan sekadar formalitas. Semua pihak kini menanti hasil audit yang akan menentukan nasib tambang. PT Gak Nickel, sebuah nama yang mungkin sudah tak asing lagi di telinga kita, terutama bagi mereka yang berkecimpung di dunia pertambangan dan energi. Namun, seberapa dalam kita mengenal perusahaan yang satu ini? Mari kita telah lebih jauh tentang PT Gak Nickel, menelusuri jejak langkahnya, serta peran pentingnya dalam industri nikel Indonesia. PT Gak Nickel merupakan anak perusahaan dari PT Aneka Tambang Tbk, atau yang lebih dikenal dengan nama Antam. Sebagai bagian dari grup perusahaan BUMN yang besar, PT Gak Nickel memiliki fondasi yang kuat dan dukungan yang signifikan dalam menjalankan operasionalnya. Keterkaitan dengan Antam ini memberikan PT Gak Nickel akses ke sumber daya, teknologi, dan pengalaman yang luas dalam industri pertambangan. Perusahaan ini telah lama beroperasi di Pulau Gak, sebuah pulau yang terletak di wilayah Raja Ampat, Papua Barat. Pulau Gak sendiri memiliki sejarah panjang dalam kegiatan pertambangan nikel, dan PT Gak Nickel menjadi salah satu pemain kunci dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Perjalanan mereka penuh tantangan, bukan tanpa rintangan. Mengelola operasi pertambangan di sebuah pulau terpencil seperti Pulau Gak menghadirkan berbagai kesulitan logistik dan teknis yang harus diatasi. Tantangan yang dihadapi PT Gak Nickel tidak hanya bersifat operasional, tetapi juga terkait dengan regulasi. Mulai dari tumpang tindih regulasi yang kerap terjadi di sektor pertambangan, hingga izin kawasan hutan yang menjadi salah satu isu krusial dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Proses perizinan yang kompleks dan memakan waktu seringkali menjadi hambatan bagi kelancaran operasional perusahaan.
Proyek ini sejak awal menuai pro dan kontra. Kehadiran industri pertambangan di suatu wilayah seringkali memicu perdebatan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Di satu sisi, terdapat potensi ekonomi besar yang dapat dihasilkan dari kegiatan pertambangan, seperti peningkatan pendapatan daerah, penciptaan lapangan kerja, dan kontribusi terhadap penerimaan negara. Namun di sisi lain, risiko lingkungan juga tinggi. Aktivitas pertambangan berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti deforestasi, pencemaran air dan tanah, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Terlepas dari berbagai tantangan dan kontroversi yang ada, PT GAC Nickel kini menjadi produsen nikel penting di Indonesia. Perusahaan ini berkontribusi signifikan dalam memenuhi kebutuhan nikel, baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Dalam menjalankan operasionalnya, PT GAC Nickel mempekerjakan ribuan orang, yang sebagian besar berasal dari masyarakat sekitar. Mayoritas warga lokal, sehingga memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat. Statusnya sebagai BUMN, atau Badan Usaha Milik Negara, menambah sorotan publik terhadap setiap aktivitas dan kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Setiap langkah perusahaan diawasi ketat oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat sipil, hingga media massa. Hal ini dikarenakan PT GAC Nickel beroperasi di kawasan sensitif yang memiliki nilai ekologis tinggi dan menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna yang dilindungi. Nikel dari GAC dianggap aset strategis nasional karena perannya yang semakin penting dalam industri baterai kendaraan listrik dan teknologi lainnya. Namun, keindahan dan kelestarian ekosistem Raja Ampat tetap menjadi perhatian utama yang tidak boleh diabaikan. Polemik ini menempatkan PT GAC Nickel pada posisi yang sulit, di tengah pusaran kepentingan ekonomi dan ekologi, di mana perusahaan harus mampu menyeimbangkan antara tuntutan produksi dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Kasus Pulau GAC adalah gambaran dilema besar ekonomi versus ekologi. Nikel menjanjikan lapangan kerja dan devisa, tapi Raja Ampat adalah warisan alam dunia. Kerusakan sekecil apapun bisa berdampak luas pada ekosistem dan pariwisata. Menutup tambang mengabaikan kebutuhan ekonomi warga, melanjutkan tanpa kontrol mengancam lingkungan. Jalan tengah harus dicari komitmen, inovasi, dan pengawasan ketat. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat harus bersinergi menjaga keseimbangan. Dialog konstruktif jadi kunci. Pembangunan tak boleh jadi permainan zero sum. Harus ada cara agar ekonomi dan ekologi sama-sama menang. Polemik nawang nikel di Pulau GAC adalah cermin bagi Indonesia. Raja Ampat bukan sekadar pulau, tapi simbol warisan bangsa. Setiap keputusan di sana akan tercatat dalam sejarah. Kebenaran harus dicari data, investigasi, dan dialog terbuka. Pengawasan publik penting, tapi harus berbasis informasi akurat. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat adat harus bersinergi menjaga kelestarian. Mari jadikan kasus ini momentum merumuskan paradigma pembangunan baru. Pembangunan yang harmonis antara manusia dan alam. Menjaga Raja Ampat adalah menjaga harapan masa depan Indonesia.